silakan duduk. Terima kasih Ananda, siapa namanya itu namanya? Diana itu yang telah tergabung pula dalam kirab remaja tahun 94. Saya kira melihat kirab remaja memang maksudnya untuk menggembleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan agar supaya para kirab remaja, anggota kirab remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Daripada tiap-tiap provinsi kalau tidak salah ditunjuk 28 orang, kemudian satu dikirim ke seluruh provinsi untuk mengikuti keadaan selama kirab remaja. Yang satu menjadi tuan rumah, kemudian setelah selesai kembali. Apa itu artinya? Artinya ada tiap provinsi mempunyai mata telinga untuk mengetahui seluruh wilayah Indonesia daripada masing-masing orang. Kalau ini kemudian lantas berkumpul, lantas mengadakan diskusi, apa pengalamannya, apa yang disaksikan kebudayaan maupun juga kekuatan daripada masing-masing provinsi yang kemudian dianalisa, lantas akan bisa menemukan pula cara-cara yang terbaik untuk lebih menyempurnakan. Inilah akan merupakan modal yang baik dalam mempersiapkan diri sebagai kader-kader bangsa. Karena yang penting pertama akan timbul dari jiwa kepahlawannya kalau mencintai tanah airnya. Dan setelah mengetahui seluruh keadaan provinsi, pasti akan mencintai tanah airnya. Kalau sudah mencintai tanah airnya, tidak akan mereka melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemuda untuk dapat mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa yang segera membangun. Apalagi kalau nanti dalam keadaan bahaya. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas untuk negara-negara berkembang tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang baik, kurang sempurna. Lah untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak, tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi, dan pasti kita dapat, kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme. Mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import, itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik tadi itu merupakan produk dalam negeri harus kita beli, kita gunakan. Itulah maksudnya agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri. Jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah air ya. Dari situ peranan daripada wanita banyak gitu nanti untuk dapat itu. Apalagi juga kebutuhan keluarga semua harusnya ditentukan daripada kaum wanita, daripada keluarga yang harus menentukan apa yang harus diperlukan gitu. Dan banyak sekali, karena itu siaplah. Jadi bekal untuk sekarang melewati kirab remaja itu sudah merupakan satu usaha yang baik, dan usahakan dan diterima. Sekarang merupakan tim dari tiap-tiap provinsi untuk terus-menerus mengikuti diskusi daripada perkembangan di berbagai daerah. Mengerti? Ya, nah, terima kasih. Dan sekarang nanti daripada silakan. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas saran dan juga pandangan dan pendapat. Sungguh merupakan suatu saran yang baik, terutama mengenai pembangunan desa, agar supaya daripada desa yang masih tertinggal dan juga daripada rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu bisa teratas. Sebetulnya mengenai soal pembangunan desa itu bukan hal yang baru, itu daripada pelaksanaan trilogi pembangunan, ialah stabilitas nasional pertumbuhan dan pemerataan. Pemerataan sejak semula daripada tahun pertama daripada pelita pertama itu sudah dilaksanakan. Ya, pembangunan diutamakan kepada pedesaan. Di sampingnya pertanian, kemudian industri, tapi pedesaan. Apa wujudnya? Ialah mengenai Enpres desa. Enpres desa itu sejak daripada pelita pertama sudah dilaksanakan, walaupun jumlahnya itu hanya sedikit, hanya 100.000 pada waktu, karena kemampuan negara tidak ada. Tapi maksudnya pada waktu itu 100.000 itu adalah mendorong supaya desa itu turut membangun. Jangan sampai ada satu desa pun yang tidak turut membangun dengan dorongan daripada Enpres desa dengan 100.000. Sekarang sudah menjadi 6 juta dari tiap-tiap desa. Itu juga sebagai dorongan. Ternyata desa yang baik itu adalah menggunakan potensi yang ada, bisa melipatkan 100.000 daripada Enpres desa itu. Nilainya pembangunan karena segala sesuatu dilakukan oleh desa dan direncanakan, nilainya bisa 10 kali, 20 kali daripada desa tersebut. Ini yang kemudian menjadi desa yang maju. Tapi ada desa yang potensinya kurang kemudian masih tertinggal. Ini kita dorong lagi, tidak hanya dengan dengan 6 juta, tapi masing-masing desa dilengkapi dengan 20 juta 3 tahun untuk modal revolving. Tapi ada desa ternyata di Aceh itu hanya 50 keluarga. Nah, kalau 50 keluarga diberikan 20 juta, sebetulnya kan sudah banyak, kita dibagi aja sudah banyak. Nah, ini hanya kita berikan sekali saja, gitu, tidak 2-3 kali. Dengan sekali 20 juta untuk 50 keluarga sudah bisa merupakan modal revolving untuk desa tersebut. Nah, kemudian lantas tadi menaik soal Jimbaran, itu pun juga tadi saya katakan sudah arahkan. Ternyata untuk daerah desa non tertinggal, tadi tertinggal sudah, non tertinggal masih banyak. Ini pun juga diarahkan dalam sistem tabung tadi. Kita tidak ingin mendidik rakyat kita itu hanya menjadi malas. Kita menolong, jangan diberikan ikannya, tapi harus kita berikan kailnya, supaya dengan kail itu kan terus-menerus bisa mancing ikannya selama hidupnya. Nah, itulah sekarang dengan SIP tabungan dan pinjaman dan melakukan kegiatan itu bisa dilakukan. Itu membutuhkan pemuda-pemuda menjadi pendamping daripada masyarakat di daerah non-IDT yang memerlukan pendampingan tersebut.